A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolam satu indah karena ikan, Islam itu mudah dan memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu memanglah mudah dan segalanya adalah memudahkan. Namun terkadang kita sebagai manusia justru membuatnya menjadi sulit. Karena Allah sudah menjamin dalam surat Toha ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk membuatmu susah. Ketika Allah sudah berfirman demikian, maka pasti itu yang terjadi. Namun kita dapati kenyataannya justru setiap orang merasa takut dengan Islam. Dengan hukum Islam mereka fobia. Bahkan jangan sampai apa yang sudah Allah buat untuk kemudahan kita itu terlaksana di negara kita. Oleh karenanya teman-teman, kita harus lebih yakin lagi. Karena memang Al-Quranul Karim Allah buat untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Kalau seandainya untuk menyusahkan, maka sudah dari dulu. Dan itu tidak mungkin karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Pasti semuanya dibikin mudah. Dalam bentuk kasih sayang. Dan maha kasihnya Allah. Jangankan buat orang Islam. Orang kafir pun demikian. Pokoknya semua makhluk Allah. Allah sayangi, Allah kasihi. Tidak ada pembatasan. Atau firqah-firqah. Komunitas-komunitas yang tidak Allah sayang. Semuanya. Termasuk binatang-binatang. Di darat dan di lautan. Semuanya Allah buat. Itu memudahkan. Aturan yang Allah buat semuanya agar manusia yang diberi akal yang paling sempurna di antara makhluk Allah itu hidupnya mudah. Gak perlu ribet. Cuman kenyataannya tadi ada sebagian dari manusia ini yang justru merasa khawatir kalau seandainya hukum Allah ini diterapkan, justru ia merasa kesulitan. Kalau Sayyidina Ali pernah berkata, kesulitan itu adalah datang dari ketakutan. Jadi orang yang merasa takut, ia yang akan menjadi sulit. Sebagaimana kita. Ketika kita takut sesuatu, maka kita menjadi sulit untuk meraihnya. Karena sudah diawali dengan rasa takut. Oleh karenanya, yuk kita yakini ayat ini. Surat Toha ayat 2. Yang mana Allah sudah jelaskan. Disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk memberikan kemudahan. Bukan untuk menyusahkan. Karena sekali lagi, yang membuat kita susah sekarang adalah kita sendiri yang takut dengan hukum-hukum yang sudah Allah buat. Karena manusia memakai logika. Masa curi aja potong tangan? Sadis bener kayaknya. Masa cuman zina saja dirajam?
kayaknya kurang berperi kemanusiaan. Tapi justru disitulah Allah buat bagaimana supaya orang itu tidak berani untuk mencuri. Sudah ditakut-takuti di awal. Barang siapa yang mencuri, maka dia siap untuk dipotong tangannya. Barang siapa yang berzina, maka siap-siap dirajam sampai meninggal. Dengan adanya dua hukum yang menurut manusia ini sadis benar, ini kagak berperi kemanusiaan, justru di situ Allah berikan kemudahan biar kita enggak repot-repot bikin hukum. Kan sekarang hukumnya jadi acakadut, amburadul. Karena hukumannya berdasarkan logika. Sedangkan Allah sudah bikin aturan yang sudah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Makanya di Arab sana atau di tempat yang hukum potong tangan itu berlaku, nggak ada orang yang namanya mencuri. Karena kalau mau siap-siap mencuri, siap tangannya tidak ada lagi. Atau ada orang berzina, mikir dulu, nanti udah berzina dirazam, udah nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang lain di dunia ini. Makanya oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita yakini sebagai umat Islam bahwa apa yang sudah Allah tulis dalam Al-Quran itu adalah benar adanya. Dan itu bukan perkataan Rasulullah. Karena perkataan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Al-Quran memang keluar dari mulut Rasulullah, tapi itu sudah ditalakikan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya dituliskanlah menjadi sebuah mushaf di zaman Utsmani. Sahabat-sahabatku yang semoga selalu Allah jaga dan dijadikan sebagai ahlul Quran, kita perlu untuk selalu menuntut ilmu, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, agar apa? Agar hidup kita ini semakin terang. Jangan sampai kita tidak pernah tersentuh dengan ilmu-ilmu yang memang itu dibutuhkan oleh kita, yang justru itu akan semakin membuat kita terang dalam melangkahkan kaki kita menuju hari-hari yang akan kita lewati. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita meyakini setiap Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah yang ketika kita melaksanakannya, maka insya Allah itu bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Kita punya mata bisa melihat, punya telinga mendengar, tangan bergerak, mulut berbicara, dan kulit bisa merasakan semua hal yang ada di dunia ini, karena itu pemberian dari Allah. Dan itu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Seandainya Allah tidak sayang, setiap kita melakukan kemaksiatan Allah langsung balas seketika, maka nggak ada istilahnya namanya lagi taubat. Nggak ada lagi namanya pembalasan di akhirat. Karena bentuk kasih sayang Allah inilah orang yang selalu bersalah, Allah tunggu. Orang yang melakukan kesalahan, Allah tunggu. Biar apa? Bertobat. Ini kita nih yang udah pernah melakukan kesalahan di hari-hari sebelumnya, masih Allah tunggu. Ayo merapat. Ayo kesini tobat. Masih ada waktu. Selama ada napas di hidung kita, selama telinga kita masih dengar, selama mata kita masih melihat, maka itu masih ada kesempatan kita untuk bertobat, melakukan kebaikan, kemudian memohon ampun kepada Allah atas setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi nanti ketika kita sudah ada di bawah tanah, kita sudah dipanggil Allah, sudah selesai hidup di dunia ini, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk memohon,
untuk meminta ampunan ketika nanti bertemu dengan Allah. Ya Allah, tolong balikin lagi aku ke dunia. Aku pengen berbuat baik. Kagak bisa. Allah sudah contohkan dalam Al-Quran bahwa nanti orang-orang yang sudah ketemu Allah pengen balikin dulu ke dunia. Karena udah melihat hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kebaikan dilihat pahala yang baik. Kalau keburukan akan diperlihatkan hal-hal yang buruk yang akan didapatkan. Tapi hari ini kita masih belum yakin dengan itu. Karena kita belum nyampe di sini. Ruh kita belum nyampe di tenggorokan. Kalau udah nyampe di tenggorokan, maka semua akan terlihat. Yang hari ini kita belum bisa lihat di balik layar dunia, antara dunia dan akhirat, kita belum bisa lihat. Tapi nanti ketika sudah di sini ruhnya, semuanya akan terlihat. Sebagaimana yang diperlihatkan Allah ketika ruhnya Fir'aun nyampe di sini, Fir'aun tahu apa yang akan didapatkan. Makanya disitulah Fir'aun berucap, amantu billahi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak bisa, teman-teman. Udah nyampe di sini, udah di kerongkongan. Batas tobat itu ketika ruh udah nyampe ke kerongkongan udah nggak diterima. Ceritanya Fir'aun ini tobat. Amantu billahi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sedangkan sebelumnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi ketika sudah sampai di sini ruhnya, sakaratul maut, Allah perlihatkan apa yang dapatkan, baru ia sadar. Amantu billahi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan itu sudah terlambat. Kalau sudah tenggorokan, maka pertobatan sudah tidak ada lagi. Sudah terputus. Kalau bahasa sekarang, udah ending of the life. Akhir daripada kehidupan. Dan akhir daripada pertobatan. Oleh karenanya, mari kita selalu introspeksi diri, bertobat, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa kembali kepada Allah nanti. Husnul khotimah. Akhir yang baik. Allah karuniakan kita kemampuan untuk bertobat. Untuk memohon ampun selama kita masih di dunia. Dan melakukan kebaikan-kebaikan yang kelak kita akan jumpai di sana. Dan itu akan membahagiakan kita. Akan menambah timbangan amal kebaikan kita. Sehingga timbangan keburukannya semakin berkurang. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.